Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Elsa Sisyari. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman Sistem Informasi Manajemen Dakwah dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Langsung saja, yang kelompok pertama itu berjudul Optimalisasi Dakwah melalui peran organisasi dan lembaga. Di sini terdapat 5 visi. Yang pertama adalah Islam harus menjadi pioneer dan gerak-gerakan keadaban dan keadilan di dunia modern. Yang kedua, ada visi baru dakwah harus terintegrasi dengan nilai-nilai amanah. Terus yang ketiga, visi baru dakwah menghindari diri dari nilai-nilai yang bertentangan dengan amanah. Yang keempat, ada visi baru dakwah tidak alergi dengan pemakaian instrumen modern. Dan yang kelima adalah visi baru dakwah juga tidak alergi dengan teori-teori sosial dan pembangunan modern. Di sini ada visi rahmatan lil alamin. Kalimat rahmatan lil alamin itu berasal dari tiga gabungan. Yang pertama adalah rahmatan, yang kedua adalah lil, dan yang ketiga adalah alamin. Itu terdapat dalam ayat surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, yang artinya tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam ayat yang tadi setelah saya bacakan, rahmatan lil alamin itu bisa ditegaskan atau bisa dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad yang harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam agama Islam ataupun Muslim. Terus ada perkembangan dakwah Islam di dunia. Yang pertama itu dari Timur Tengah, dan salah satunya ada Mesir dan Saudi Arabia. Di Mesir, karena ekspedisi Prancis ke Mesir mempunyai pengaruh ilmiah, Muhammad Ali mendirikan sekolah-sekolah seperti pabrik dan rumah sakit serta mengirim pelajar-pelajar mesin ke Eropa, terutama di Prancis. Terus yang Saudi Arabia, sejarah modern Arabia itu dimulai dari kebangkitan gerakan Muwahhidun pada pertengahan abad ke-18. Jadi gerakan Muwahhidun di sini adalah gerakan yang bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam. Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu Indonesia. Indonesia di sini merupakan mayoritas yang agamanya adalah Muslim. Namun Indonesia merupakan negara yang berdasarkan asas Pancasila. Pada sejak tahun 1960, pengetahuan Islam telah masuk ke dalam kurikulum sekolah-sekolah dan universitas negeri. Islam di Amerika Serikat. Organisasi di Amerika Serikat ini dikenal dengan Nation of Islam atau juga bisa dikenal The Black Muslim, yang didirikan oleh seorang imigran pada tahun 1931. Langsung materi ke kelompok yang kedua, itu teknologi dan digitalisasi dakwah. Yang pertama itu dari teologi ke teknologi. Presiden Habibie sebagai tokoh Islam paling terkemuka dalam bidang ini pernah mempopulerkan istilah imtak atau imam takwa dan juga iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Langsung saja, dari yang pertama kan dari teologi dan ke teknologi, terus yang kedua dari industri ke informasi. Dari kemajuan di bidang teknologi ini fenomenal pada abad ke-21 hingga sekarang ini. Tahun 1980-an diramalkan oleh Alvin tentang 3 gelombang. Yang pertama ada agraris, industri, dan informasi yang masih menjadi kenyataan sampai saat ini. Terus yang ketiga, dari Zoom Logon Econ ke Homo digitalis. Sejak Aristoteles, manusia di sini lebih dikenal sebagai makhluk rasional yang pandai berpikir dan bertutur kata. Zoon Logon Econ. Homo digitalis, manusia digitalis di sini adalah manusia yang hadir sebagai akibat dari kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Terus yang terakhir, ini dari teknologi ke ekskatologi. Islam di sini adalah agama ilmu yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan para ulama dan ilmuwan. Dan ini tertera dalam surat Al-Alaq yang diterima oleh Rasulullah SAW. Terus selanjutnya dari kelompok 3, yaitu tentang informasi dalam organisasi berdakwah.
Yang pertama langsung saja kita ke pengertian informasi. Dari menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi di sini adalah pengolahan data atau memberikan pengetahuan atau keterangan. Informasi di sini juga bisa dalam bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Selain itu juga bisa diartikan sebagai kumpulan atau subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah dengan alat yang namanya komputer sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi manusia. Di sini ada informasi dalam keberhasilan dakwah. Itu menurut Noto Atmojo, semakin banyak informasi yang dapat mempengaruhi atau menambah penguatan seseorang dengan pengetahuan menurunkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Terus untuk memperoleh informasi yang bermanfaat itu tindakan yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian menelaahnya menjadi informasi, dan dari data-data tersebut bisa terarah dan struktur. Terus ada sistem informasi pemasaran. Di sini ada rencana strategi dakwah dan ada faktor yang mempengaruhi. Terus faktor yang mempengaruhi itu ada dua. Yang pertama adalah makro perusahaan, yang kedua adalah mikro perusahaan. Jadi intinya dari sini, sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi, sistem di mana data yang mewakili dan diproses sebagai bentuk dari memori sosial. Selanjutnya kelompok 4 itu ada teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Kita langsung aja ya, keunggulan kompetitif dalam teknologi informasi itu bisa langsung kita masuk ke contoh. Itu adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang berusaha untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara berpartisipasi sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya. Jadi kita itu sama-sama tapi dengan keunggulan yang dimilikinya, tidak dengan cara yang tidak baik, tapi dengan cara yang murni gitu. Terus ada 4 strategi komunikasi. Yang pertama adalah strategi diferensiasi, yang kedua ada strategi inovasi, terus strategi pertumbuhan, dan strategi minimalisir biaya. Sistem informasi dakwah untuk pembangunan lingkungan di sini ada dua, yaitu pengembangan melalui media elektronik dan dengan para dai memanfaatkan teknologi mereka yang bisa melakukan pembangunan terhadap lingkungan yang ada di masyarakat. Perencanaan dakwah strategis melalui sistem informasi. Di sini itu perencanaan dakwah itu memerlukan adanya strategi yang sesuai dengan tujuan dakwah tersendiri. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran dan tujuan organisasi. Jadi di situ ada juga dari perencanaan. Terus selanjutnya kita ke strategi perencanaan dakwah melalui sistem informasi. Itu yang pertama itu membuat akun media sosial. Terus yang kedua membuat konten video, yang tiga adalah memperluas penyebaran dakwah melalui internet.